menurut Muhammad ada cahaya yang lebih terang dari matahari. Tahu nggak apa? Apa itu? Betis wanita. Betis wanita, kata Muhammad, kalau disingkapkan betis bidadari surga akan menyinari seluruh dunia ini. Yang barusan Bang Edis surat An-Naba ya? An-Naba 33. Ini saya langsung buka dan ternyata iya. Bagaimana seperti ini, Lona? Ayo, jangan tunda-tunda lah. Saya juga bingung kok, makin banyak yang aneh gitu. Makanya sekarang download, install Bible, uninstall Quran. Setuju? Lebih tepatnya krisis kali ya? Krisis ya, sudah dalam agama Islam tapi krisis ya. Krisis Kristen Islam. Nggak bisa, gini Lona. Mustahil seseorang itu menjadi pengikut Yesus di detik yang sama dia percaya sama Muhammad. Edis TV bongkar, menurut Muhammad ada cahaya yang lebih terang dari matahari. Apakah itu? Mari kita simak diskusi Edis TV dengan seorang muslimah berikut ini. Lona, menurut Muhammad ada lampu yang lebih terang dari matahari, ada cahaya yang lebih terang dari matahari, ada sinar yang lebih terang dari PLN. Tahu nggak apa? Apa itu? Betis wanita. Iya, betis wanita, kata Muhammad, kalau disingkapkan betis bidadari surga akan menyinari seluruh dunia ini. Bang Edis. Gimana Lona? Yang barusan Bang Edis surat An-Naba ya? An-Naba 33. Ini saya langsung buka dan ternyata iya. Baca di situ apa? Coba kameranya dibalikin dulu, Lona. Terus arahkan ke An-Naba 33. Coba tunjuk, ayah, apa bacanya? Dan gadis-gadis montok yang sebaya, iya lagi. Gadis-gadis montok. Untuk apa ya sama kamu nanti dikasih Allah itu? Kamu sebagai muslimah, nanti kamu dapat gadis-gadis montok begitu, kamu mau buat apa? Apa kalian mau main kates-katesan berdua? Apa kalian mau main balon-balonan? Sungguh kalian tiada lain adalah orang-orang yang kurang hiburan. Bagaimana seperti ini, Lona? Ayo, jangan tunda-tunda lah. Saya juga bingung kok, makin banyak yang aneh gitu. Iya, jangan lama-lama. Orang seperti Anda sudah banyak, Lona. Sudah bingung dalam kebimbangan. Makanya, apa kata Tuhan Yesus? Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya datang kepada Yesus. Menerima pengajaran dari Yesus. Jangan menerima pengajaran dari Nabi dari Arab. Akhirnya kayak begitu. Makanya sekarang download, install Bible, uninstall Quran. Nah, setuju? Iya. Iya, mantap. Coba Lona, jangan-jangan kamu pura-pura jadi muslim. Coba bacakan surat dalam Al-Quran yang kamu masih ingat, coba. Anas aja deh, Anas. Silakan Anas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tuh, lihat ya, dia muslimah ya. Muslimah dia, muslimah. Lebih tepatnya krisis kali ya? Krisis ya, sudah dalam agama Islam tapi krisis ya. Krisis Kristen Islam mendalami. Kristen Islam. Nggak bisa.
gini loh nah. Mustahil seseorang itu menjadi pengikut Yesus di detik yang sama dia percaya sama Muhammad. Nggak mungkin. Karena ajaran Yesus dengan Muhammad bertolak belakang. Ya udah, saya Islam KTP dulu. Ya, saya sarankan demikian. KTP-nya saja yang Islam, orangnya jangan. Karena cahaya kebenaran menurut Al-Quran itu ada dalam Taurat dan Injil. Mau saya tunjuk ayatnya? Boleh? Baik. Saya tahu. Di dalam Injil dan Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Saya tunjukkan dalilnya ya. Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-46. Saya balik dulu kamera saya ya teman-teman ya. Muhammad ini nggak percaya bahwa dalam Taurat dan Injil terdapat cahaya. Nih. Surat Al-Maidah ayat 46. Apa dikatakan di sini? Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Jelas ya? Terdapat petunjuk dan cahaya dalam Injil, betul? Ya. Tapi cahaya menurut Muhammad bukan di Injil, tapi betis wanita. Saya sama sekali tidak akan mencampuri atau mengurusi doktrin, ajaran, dan keyakinan dari saudara kita Islam atau Muslim. Saya hanya fokus memberikan penjelasan terkait dengan doktrin, ajaran Kristen yang tentunya bersumber dari fakta Alkitab. Menurut Alkitab, tidak ada organ atau bagian tubuh manusia yang memiliki terang atau cahaya atau lampu yang lebih terang dari matahari. Di dalam Alkitab dijelaskan bahwa Yesuslah terang bagi dunia ini. Hal itu jelas terlihat di dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dunia di mana kita hidup, sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, adalah dunia di mana manusia telah diperhamba, diperbudak, dikuasai, dan dikendalikan oleh dosa yang melahirkan atau membawa maut, kematian. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia hidup dalam kegelapan. Apapun usaha, perbuatan baik, amal saleh yang dilakukan oleh manusia tidak akan mungkin memenuhi kualifikasi standar di mata Tuhan. Alkitab memberikan konfirmasi dan penegasan bahwa kesalehan manusia seperti kain kotor di mata Tuhan. Tolong diperhatikan dan disimak dengan baik pernyataan firman Tuhan tersebut. Kesalehan manusia seperti kain kotor di mata Tuhan. Bukan keberdosaan, kesalahan manusia yang seperti kain kotor. Tidak, tapi kesalehan manusia, kebenaran manusia, kesucian manusia seperti kain kotor di mata Tuhan. Artinya
tidak memenuhi kualifikasi standar yang benar di mata Tuhan. Manusia tidak bisa menyelesaikan, menuntaskan permasalahan dosa yang membawa manusia hidup dalam kegelapan dengan upaya dan usaha sendiri. Orang berdosa tidak bisa menuntaskan dosanya sendiri. Sama seperti ungkapan, orang buta tidak mungkin menuntun orang buta. Yang bisa menuntun orang buta sampai kepada tujuan hanyalah orang yang melek atau dapat melihat. Atas dasar kondisi keadaan manusia yang seperti inilah menjadi alasan dari Allah Bapa mengutus firman-Nya ke tengah-tengah dunia bernama Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia, maksudnya dalam firman, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Tadi di dalam Yohanes 8 ayat 12 sangat eksplisit ditegaskan bahwa Yesus adalah terang dunia. Hanya Yesus yang bisa membebaskan, melepaskan manusia dari kegelapan hidup oleh karena telah jatuh dalam kungkungan perhambaan perbudakan dosa. Oleh karena itu, jikalau ingin lepas dari kegelapan hidup akibat dari dampak kejatuhan manusia ke dalam dosa, datanglah kepada terang yang ajaib itu. Karena barang siapa yang mengikut terang itu, maka ia tidak akan lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, juga disebut oleh Yesus, kamu adalah terang dunia. Kita bisa menjadi terang dunia karena kita telah terhubung bersatu dengan terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Terang dari Yesus itu memancar kepada orang-orang Kristen, dan terang orang Kristen berasal dari sumber terang yang adalah Yesus sebagai terang dunia. Jadi setiap kita orang percaya bisa menjadi terang bagi dunia melalui perilaku, perbuatan, tingkah laku kita, oleh karena kita telah dipulihkan oleh terang yang sejati, terang yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus.